Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Susanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, Unit Kerja SD Negeri Gumelar Kidul, Kabupaten Banyumas, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan sebuah semboyan yang kita kenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Sedangkan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, menuntun. Pendidikan menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Peran kita sebagai pendidik atau guru, kita harus terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan bermain merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya bahas pertama kali yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Guru yang pertama adalah guru menganggap murid adalah kertas kosong yang bisa ditulisi apa saja sesuai keinginan guru. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher centered. Yang ketiga, guru masih mengejar terselesainya materi. Yang keempat, guru masih mengutamakan aspek kognitif dengan patokan KKM.
Yang kelima, guru belum memahami masing-masing karakteristik murid. Yang keenam, guru masih menerapkan sistem pemberian hukuman dan hadiah. Yang ketujuh, murid belajar dengan serius dan cenderung kaku. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya sebagai guru menganggap murid seperti sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu masih samar. Sebagai guru, kita berperan sebagai penuntun untuk memperjelas tulisan samar tersebut. Yang kedua, pembelajaran dilakukan berpusat atau berorientasi pada murid atau student center. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, tentunya disisipi dengan kegiatan seperti bermain. Yang keempat, menghargai bakat dan minat anak dengan memperhatikan karakteristik masing-masing, sehingga pendidik harus pandai-pandai untuk memahami karakteristik peserta didiknya. Yang kelima, pembelajaran lebih mengutamakan aspek budi pekerti yang awalnya hanya mementingkan aspek kognitif, sekarang ditambahi dengan mengutamakan aspek budi pekerti. Sedangkan apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merencanakan, yaitu pembelajaran dirancang secara menyenangkan dan melibatkan keaktifan murid. Jadi interaksi antar siswa dan guru akan lebih ditingkatkan kembali. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG, guru sebagai penuntun, ya, yaitu menuntun bukan menuntut. Ya, kita terapkan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya sekitar. Yang keempat, pembelajaran lebih mengutamakan aspek budi pekerti, sehingga nanti tercipta peserta didik yang memiliki karakter yang kuat dan mulia. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nanti peserta didik dapat berkembang sesuai dengan zamannya, tentunya berdasarkan dari kodrat alam yang didapatkan dari karakter awal dari ketika lahir. Yang keenam, melatih kecakapan abad 21 yaitu kreativitas, komunikasi, berpikir kritis, dan kolaborasi. Kesimpulan dari pembelajaran di atas yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kemudian pendidikan bukan hanya mencapai nilai akademis, tapi juga penanaman budi pekerti. Yang terakhir, pendidikan harus berorientasi pada anak, berpihak pada anak, atau dengan kata lain, berhamba pada anak. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.